Halo Pak Kataita, agak kareba. Di video pertama, kita sudah berjalan bersama Chen Lung, atau sekarang lebih dikenal dengan nama Jackie Chan. Sang legenda yang tumbuh dari film Hong Kong, menaklukkan dunia tanpa pemeran pengganti, dan bisa membuat kita semua geleng-geleng kepala dalam kekaguman. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ saja Pak Kataita. Memasuki era 2000-an, Jackie menapaki jalur baru. Hollywood memanggil, dunia menunggu, tapi ia tetap membawa bekal yang sama. Aksi mematikan, komedi yang tulus, dan dedikasi yang tidak kenal dengan kata pensiun. Dan kalau Anda suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan jika responnya lebih ramai lagi, video ketiga akan segera kita buat, membahas film-film Jackie Chan yang jarang dibahas tapi tidak kalah keren. Sekarang silakan duduk santai, kita mulai 7 film Jackie Chan terbaik di era 2000-an versi Makateta Channel. Tabedi. Awal milenium dibuka Jackie Chan dengan gebrakan yang tidak biasa. Kungfu bercampur dengan western cowboy. Jackie berperan sebagai Chon Wang, seorang pengawal istana yang harus menyelamatkan sang putri di tanah Amerika yang liar. Di sanalah dia bertemu dengan Roy O'Bannon, si cowboy kocak yang diperankan oleh Owen Wilson. Keduanya jadi pasangan aneh tapi sangat serasi. Jackie yang disiplin, Roy yang seenaknya, tapi justru itulah yang membuat mereka saling melengkapi. Adegan-adegan di film ini tidak cuma seru Pak Kataita, tapi juga kreatif. Duel di bar dengan botol-botol berterbangan, perkelahian sambil naik kuda, dan momen konyol saat Jackie mencoba menyesuaikan diri dengan budaya barat. Dan yang membuat tambah spesial, tentu saja karena semua aksinya dilakukan Jackie sendiri tanpa pemeran pengganti. Shanghai Noon bukan cuma sukses di box office, tapi juga memperkenalkan Jackie ke penonton Amerika yang sebelumnya cuma tahu dia lewat Rush Hour. Film ini jadi pintu gerbang menuju petualangan Hollywood yang jauh lebih besar. Setahun setelah Shanghai Noon, Jackie kembali lagi dengan Chris Tucker dalam Rush Hour yang kedua. Nah, jika di film pertama mereka beraksi di Los Angeles, kali ini ceritanya dibawa ke Hong Kong. Plotnya sederhana, Detektif Lee dan Carter mengusut kasus pencucian uang yang melibatkan bos mafia. Tapi yang bikin film ini spesial, tentu saja kombinasi aksi dan komedi yang lebih gila dari sebelumnya. Bayangkan saja Pak Kataita, perkelahian di kasino mewah, kejar-kejaran di pasar malam Hong Kong, dan adegan di kapal pesiar yang penuh ledakan. Jackie bahkan melakukan adegan berbahaya melompat dari tiang-tiang bambu, sementara Chris Tucker sibuk berteriak-teriak kocak di belakangnya. Oh, hell no. Lee, I'm taking the stairs. Rush Hour 2 mencetak sukses yang sangat besar, memantapkan nama Jackie Chan di panggung Hollywood, dan membuat para penggemar menanti-nanti kelanjutan ceritanya.
Bayangkan Jackie Chan memakai sebuah jas yang bisa mengubahnya menjadi agen super. Itulah premis dari The Tuxedo. Jackie berperan sebagai Jimmy Tong, sopir pribadi biasa yang tanpa sengaja terjebak dalam sebuah misi rahasia setelah bosnya, seorang agen rahasia, koma. Mr. Devlin. Wear it. Dan rahasia terbesar bosnya, sebuah jas canggih berteknologi tinggi yang memberi penggunanya kemampuan yang sangat luar biasa. Dari tarian sempurna, gerakan parkur yang mematikan, sampai kemampuan tempur layaknya mesin perang. Film ini memadukan komedi kocak khas Jackie Chan dengan sentuhan fiksi ilmiah. Salah satu adegan yang paling diingat adalah saat Jackie harus menggunakan jas itu untuk menyelamatkan rekan agennya, sambil menahan wajah polosnya agar tidak ketahuan kalau dia hanyalah seorang supir pribadi. Walau The Tuxedo tidak sesukses dengan Rush Hour atau Shanghai Noon, film ini punya daya tarik tersendiri. Kita bisa melihat seorang Jackie Chan beradaptasi dengan efek visual Hollywood tanpa kehilangan ciri khas gerakan cepat dan improvisasi konyolnya. The Tuxedo. Amateurs, people don't get it. Hello, ladies. Sequel dari Shanghai Noon ini membawa Chon Wang dan Roy O'Bannon ke London di abad ke-19. Dan kali ini, misi mereka lebih personal, membalas kematian ayah Chon dan menghentikan konspirasi untuk membunuh Ratu Victoria. Dengan latar kota London yang berkabut, Jackie memanfaatkan setting unik ini untuk menciptakan adegan aksi yang kreatif. Duel di atap Big Ben, perkelahian di gudang buku yang seperti tarian, hingga momen kocak melawan penjahat sambil menyamar. Dan yang menarik lagi, film ini dipenuhi dengan referensi sejarah dan tokoh terkenal seperti Sir Arthur Conan Doyle dan Charlie Chaplin muda. Adegan favorit banyak orang adalah ketika Jackie memanfaatkan payung sebagai senjata ala Gene Kelly di Singing in the Rain, tapi versi kungfunya. Shanghai Night memperlihatkan sisi Jackie yang makin matang dalam menggabungkan budaya timur dan budaya barat, baik dari segi aksi maupun humornya. Try to make faces at them, but they'll never move a muscle. Here, watch this. That is the biggest damn beaver I have ever seen. Roy, stop it. Hey, look, the queen! She's mooning us! And you're a dead man. It was his idea. Shanghai Nights. I look like a fool. You have to open your mind to other cultures. Just because we get around. Talking about my generation. They do look awful. And Jackie. Jackie. Thank you. Hi, Owen. Hello, how are you? Clear. Clear. Move. Pak Kataita, ini adalah reboot yang membawa seri Police Story ke arah yang lebih gelap dan emosional. Jackie Chan yang berperan sebagai Inspektur Wing, seorang polisi veteran yang hancur secara mental setelah seluruh timnya dibantai oleh geng muda kaya yang suka memainkan permainan mematikan. Beda jauh dari Police Story sebelumnya yang penuh dengan humor. Film ini menampilkan Jackie sebagai sosok rapuh yang berjuang melawan rasa bersalah dan trauma. Aksi di film ini brutal dan intens. Perkelahian di atap gedung pencakar langit, kejar-kejaran bus di jalan sempit di Hong Kong, hingga adegan Jackie memanjat dinding gedung menggunakan tali hanya untuk menyelamatkan satu nyawa. New Police Story membuktikan bahwa Jackie Chan bukan hanya komedian aksi, tapi juga aktor dramatis yang bisa membuat penonton ikut merasakan sakitnya kehilangan. 個 game 之後呢，一定會揾到下一個目標。
陳國榮，你警察嚟㗎。輸過，痛過。Film ke-6 ini Pak Kateta sangat unik karena menggabungkan dua dunia, sejarah kuno dan aksi modern. Jackie berperan ganda di film ini. Sebagai Jack, seorang arkeolog masa kini, dan sebagai jenderal bernama Meng Yi di era dinasti Qin. Cerita berputar di sekitar misteri keabadian dan kisah cinta yang tidak terselesaikan selama ribuan tahun. The Myth menghadirkan sisi Jackie yang jarang kita lihat. Drama romantis yang bercampur fantasi. Adegan paling memukau adalah ketika Jackie beraksi di dalam istana bawah tanah penuh perangkap, lalu diselingi dengan adegan flashback epik perang kuno dengan ribuan pasukan. Dan tentu saja ada momen khas Jackie, pertarungan kreatif di pabrik lem super lengket, di mana dia menggunakan benda-benda sepele untuk bertahan hidup. Bagi banyak penggemar, film The Myth ini terasa seperti Jackie sedang mencoba keluar dari zona nyaman kungfu komedi menuju genre yang lebih luas. Dan hasilnya epik, emosional, dan penuh kejutan. Jika biasanya Jackie menjadi seorang pahlawan, kali ini dia memerankan kepribadian yang jauh berbeda. Seorang pencuri profesional bernama Tongs. Bersama dua rekannya, ia mendapat tugas untuk menculik seorang bayi. Tapi bukannya menjadi misi yang biasa, bayi ini justru mengubah jalan hidup mereka. Film ini adalah perpaduan aksi, komedi, dan drama keluarga. Adegan kocaknya tidak bisa dilupakan. Saat Jackie panik saat mengganti popok bayi, atau ketika berlari sambil menggendong si kecil di tengah kejar-kejaran polisi. Tapi jangan salah Pak Kataita, Robin Hood juga punya aksi spektakuler. Salah satunya yang paling ikonik adalah adegan Jackie Chan bergelantungan di gedung tinggi sambil berusaha menyelamatkan bayi itu. Tanpa CGI berlebihan, hanya bermodalkan keberanian Jackie Chan yang asli. Film ini menunjukkan sisi manusiawi seorang Jackie Chan, bahwa bahkan seorang pencuri pun bisa mempunyai hati ketika dihadapkan pada kepolosan seorang anak.